Halo, kali ini kita masih berbicara mengenai Adobe Flash. Kita akan mencoba untuk membuat bunsen yang ada apinya. Jadi untuk tahap pertama kita ambil dulu oval tool untuk membuat bunsennya. Oke, ini ada oval tool. Kemudian ini kita ambil garis untuk memotongnya. Jadi kita gunakan, kita gunakan garis untuk mempermudah kita memotong. Kemudian kita tinggal ambil selection tools ini yang paling atas. Kemudian kita tinggal, belum ya ternyata. Oke, berarti kita potong, kita lewatkan aja. Oke, kemudian kita ambil selection tools, kita akan buang, ini kita buang, ini kita buang. Oke, kemudian kita juga tahu bunsen nanti akan ada, ini ada lehernya ya. Oke, kita buat leher bunsennya. Kemudian sisanya kita potong, kita buang. Oke, kita udah dapat. Sekarang kita tinggal membuatkan bagian oval di ujung atas yang biasanya, bukan, rectangle aja kita pakai. Rectangle, kemudian kita kasih warna, kita kasih fill-nya hitam. Oke, ini kita ambil paint bucket-nya ya. Jadi untuk fungsi-fungsi tool nanti silakan dilihat kembali materi sebelumnya ya. Oke, kita pindahkan dulu, kemudian kita kembali membuat rectangle untuk apa namanya? Oke, kita buat ini untuk sumbu. Oke, ini sumbunya. Ketinggalan. Oke, ini sumbunya ya. Oke, setelah ada sumbu, mungkin ini kita perbesar dikit. Transform, kita panjangkan, kemudian kita turunkan. Oke, kemudian kita letakkan. Nah, ini bagian ini. Oke, kurang bagus, kurang. Oke, kemudian di bagian sininya kita kasih garis lagi dan kita kasih nanti warna biru. Oke, nanti dia akan ada etanol di dalamnya sehingga kita kasih warna biru. Oke, sekarang tahap selanjutnya adalah membuat apinya. Oke, kita kunci aja. Nah, di sini nanti akan ada nih bagian bawah ini akan ada nanti new layer. Di sini kita bisa kunci ya, ini kita kunci tadi agar tidak kesulitan kita nanti. Kemudian nanti layer 2 ini nanti akan kita gunakan untuk membuat api. Oke, kita klik ini api. Yang di bagian bawahnya bunsen. Oke. Sekarang kita klik lagi layernya api ya, yang bagian bawah ini. Kemudian kita ambil pencil tools. Kemudian di bagian bawah nih ada pilihan. Kita mau modelnya itu straighten atau smooth atau ink. Nah, karena kita mau bikin api berarti kita bikin yang smooth ya. Oke.
kemudian kita ambil yang ukuran agak besar dikit biar gampang. Oke, mari kita gambar apinya. Oke, kita gambar. Kemudian yang di dalamnya juga kita gambar. Oke. Terus nanti pada tahap berikutnya itu akan kita insertkan. Ini kita insert frame pada frame keempat. Nanti kita akan insert frame, kemudian pada frame kelima nanti kita insertkan keyframe, dan nanti kita pilih onion skin di sini. Jadi ini pada bagian bawah nih ada onion skinnya. Oke. Oke. Tadi itu ada ini ya. Pada saat di awal setelah kita insert keyframe kan, dia ada gambar nih, gambar yang pertama. Jadi nanti dari frame pertama kemudian pindah ke frame kelima, ini tetap ada nanti gambar yang kelima. Tapi kita pengennya sebetulnya mau mengubah yang frame kelima ini. Jadi ini kita buang aja yang tadi. Nah, ini fungsinya si onion tadi, yang gambar yang pertama tadi masih kelihatan dia. Nah, itu kelebihannya ada si onion tadi. Nah, sekarang kita buat lagi. Kita misalnya pengennya apinya jadi jauh lebih gede. Nah, berarti kita tambahkan kurang bagus. Oke, kemudian bagian dalamnya kita kasih juga. Mungkin di sini ada percikan api dikit. Di sini ada percikan api dikit. Di sini juga ada. Oke, kemudian di frame ke-10 juga kita akan insert keyframe kan lagi. Kemudian onionnya kita onionkan, dan onionnya ini kita dari awal sampai akhir ya. Nah, ini dari pertama, frame pertama. Kemudian di sini kita bisa lihat ini pada frame 1 seperti ini, kemudian frame 2 seperti ini. Maaf, maksudnya frame 5 seperti ini, kemudian frame 10 ini masih ada ya, kita buang aja. Ini yang di frame 10. Kita buang, kemudian kita perkecil apinya. Jadi tadi, oke, kita perkecil dari api yang tadi. Oke. Kemudian kita insert frame kan. Sekarang kita Ctrl Enter kan. Kita ingin melihat nih apa bedanya sih dia. Nah, ini ternyata udah ada apinya ya, bentuk apinya seperti itu. Nah, kemudian ini di terakhirnya ini kita mau kasih juga sedikit nih, ada bekas-bekas apinya di sini. Ini ada bekas-bekas apinya juga di sini. Ini juga ada di sini ya. Oke, kita mau kasih warna dia dengan warna satunya orange yang di tengah, kemudian yang di
luarnya itu kita kasih warna agak kemerahan ya. Ini orange. Kita pergi ke frame 5. Tadi frame yang 10 ya. Jadi 10 sampai 15 ini kan sama warnanya. Kemudian kita pergi ke frame 5. Nah, ini frame 5-nya di tengahnya juga kita kasih. Oh, maaf, berarti dia nggak nyambung ini. Nah, ini bisa kita lihat ini. Kalau misalnya seperti itu, berarti ini di sininya nggak nyambung. Berarti ini harus kita sambungkan dulu biar dia nggak keluar dia ya. Ini ambil lagi pensil toolnya. Kemudian digambar. Oke, udah nyambung. Berarti setelah itu baru kita kasih orange. Jangan lupa biar dia bagus, kayaknya ini kita buang aja latar ini. Yang lain ini kita buang aja. Kemudian yang pada frame 1 juga kita kasih warna orange. Kemudian ininya kita buang. Ouch. Oke. Repot juga ya, dibuang satu-satu. Ini biar enak aja sih sebetulnya ya. Kalau misalnya pengen warna hitamnya masih ada ya silahkan. Tapi ini kurang enak aja dipandang mata tadi, makanya ini pengen dihapus. Oke, terus pertanyaannya, kenapa kita harus bolak-balik antar frame? Kenapa nggak selesaikan aja satu frame terus dihilangkan, selesaikan satu frame? Bisa aja sih sebetulnya. Cuma karena tadi males milih warnanya sering-sering, jadi akhirnya ya udah pindah warna orange, terus dipindah ke frame 5, kemudian warna orange lagi, pindah lagi ke frame 1 gitu. Nah, sekarang ini kan tadi kita udah ngasih warna orange ya. Ini orange pada frame 1, ini orange pada frame 2, ini orange pada frame 3 kalau nggak salah. Coba kita cek ya. Ya, oke, benar. Oke, kemudian kita mau ngasih warna merahnya. Nah, si merahnya lagi. Oke, kita ambil aja ininya, warna ini. Kemudian kita pilih warna merah yang agak sedikit pekat dari tadi ya. Kemudian ambil pen bucketnya lagi, tinggal klik di sini, kemudian kasih warna di semua tempat yang harus kita kasih warna. Oke, ini nggak bisa, berarti dia masih belum menyambung. Oke, benar, berarti dia belum nyambung. Oke, ini kita buang biar cantik, kemudian diwarnain lagi. Oke, kita kecilkan lagi. Kita pindah ke frame 5. Oke, kita warnain merah lagi. Ini kita warnain merah, ini kita warnain merah. Ini nggak bisa karena belum nyambung. Kita sambungkan lagi. Oh. Masih belum nyambung ternyata. Oke. Oke, sekarang kita pindah ke yang satu. Ini kebanyakan itemnya, kita bersihkan dulu. Ini itemnya dari mana ini ya? Oh, sisa-sisa tadi berarti. Oke, sekarang kita kasih fill, kemudian kita coba Ctrl Enter kan untuk melihat. Oke, udah berubah ya. Nah, cuma ini bunsennya kan lari-lari nih, berarti
kita lihat dia kan berubah dari frame sini ke frame sini ke frame sini ke frame sini, ya kan? Dia berubah-berubah seperti itu tuh. Tapi yang menjadi masalah adalah si bunsennya lari-lari. Nah, sekarang kita coba kunci dulu ini, kemudian kita lihat bunsennya, kita perkecil dulu sedikit. Oke, ini posisi bunsen sebetulnya nggak ini ya, nggak tepat di tengah. Jadi ini kita ambil dulu si bunsennya, kita pindahkan ke tengah. Oke, ya sudah pindah ke tengah. Kemudian kita lihat di sini. Oke, di bagian timeline ini tuh si bunsen ini hanya ada di frame 1, makanya dia tadi hilang timbul. Kalau kita pengen dia ada selalu, maka kita klik frame 15 tadi, kemudian kita insert keyframe kan, atau insert frame juga nggak apa-apa, insert frame aja, dan nanti kita coba Ctrl Enter kan. Nah, itu dia. Itu dia apinya. Oke, sekarang berarti kita sudah berhasil membuat bunsen yang ada apinya ya. Bagusnya kita geser dikit ke atas ini. Oke. Sekarang kita simpan dulu. Kita simpan, kita klik file, save. Kemudian kita pilih, kita simpan di download saja. Ini bunsen. Kita kasih ya. Kemudian kita pilih FLA untuk nyimpan pertama. Kemudian kita save. Oke. Sekarang kita coba cek lagi ya. Kita tekan Ctrl Enter. Oke, udah ya. Berarti ini bunsennya udah ini. Sebetulnya kita nanti bisa aja sih di bagian bawah ini kita mungkin nanti lama-lama nanti ininya semakin hitam atau semakin habis. Itu bisa aja kita kasih animasinya. Oke, sekarang nih animasi udah selesai. Kemudian gimana caranya kita nanti menyimpannya? Misalnya kita mau pakai animasi ini di slide presentasi kita misalnya ya. Kemudian kita ambil file, kemudian ambil export, kemudian nanti ambil export movie. Nah, nanti ambil export movie. Oke, nanti kita pilih animated GIF. Kemudian kita kasih ini namanya bunsen ya, karena tadi sudah kita kasih FLA-nya, jadi titik FLA. Ketika kita simpan, jadi secara otomatis dia nanti akan kasih nama bunsen aja. Kemudian kita save, dia posisinya ada di download ini. Kemudian kita save ya. Oke, tadi kebetulan sudah dibuat ya, jadi makanya replace aja. Oke, kemudian kita pilih ini pixelnya ada berapa. Ini karena ukuran stage kerjanya ini 550-400, ini kegedean sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian nanti ini colornya kita silakan pilih tergantung kebutuhan. Oke, kemudian ini repetition. Ini transparan atau tidaknya ini kita bisa pilih. Kalau misalnya kita ada berwarna berarti kita hilangkan aja tentang transparannya. Kemudian animationnya ini kita bisa mengulang, misalnya repetitionnya ada sampai 100 kali, 5 kali, 10 kali, ini tergantung kita aja. Oke, setelah kita buatkan yang kita inginkan, contohnya ini 20 ya, kemudian kita oke kan, nah nanti dia akan sudah terekspor. Nah sekarang kita pindah ke PowerPoint kita. Nah, oke, sekarang di PowerPoint kita, kemudian kita klik insert, kemudian ada picture, kemudian kita pergi ke download, karena tadi file kita ada di download ya. Kemudian kita ambil ini bunsen yang tadi, kemudian insert kan. Nah, ini dia bunsen kita tadi. Kemudian kita slide kan aja. Nah, itu dia ada di PowerPoint kita. Oh, karena cuma sedikit jadi beberapa kali ya. Oke. Itu dia punya kita tadi ya.
Oke, kemudian di PowerPoint, sayangnya ini kita nggak bisa perkecil ukurannya di crop di sini. Jadi kalau misalnya mau diperkecil, bagusnya kita perkecil dari flashnya aja. Jadi ini ukurannya bisa kita perkecil, misalnya modify, kemudian dokumen, atau kita Ctrl J gitu. Kemudian kita ganti aja misalnya 300 versus mungkin juga 300. Oke. Oh, nah ini salah ini ya. Harusnya kita ngaturnya tadi di awal sih, nggak sekarang. Oke, biarin aja. Yang penting kita udah selesai. Tapi nanti untuk kedepannya berarti kita membuatnya itu ya full layar ini, atau memang sudah kita perhitungkan berapa ukuran uh, animasi yang akan kita buat. Oke, baik. Jadi pada kali ini kita sudah mempelajari mengenai cara pembuatan bunsen, kemudian bagaimana cara membuat animasi api. Jadi animasi api yang terjadi perubahan-perubahan dari api mulai dari kecil, kemudian menjadi lebih besar, kemudian mengecil kembali. Oke, semoga bermanfaat.